Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bubiren. Kali ini saya ingin bahas topik ya yang sering dilupakan oleh wanita sekarang, ya kan? Yaitu ini penting bagi wanita Muslim ya, yang beriman, ini kan, yang berusaha untuk taat kepada Allah, ya kan. Tentu dengan menaati suaminya yang taat pada Allah itu. Ini penting ya, karena ini sepertinya kayaknya agak sepele gitu. Sangat sekali. Efeknya luar biasa kan. Nah, jadi kita bahas sekarang ya. Judulnya adalah sikap istri ketika menerima tamu lelaki yang bukan muhrim. Jadi ini apa maksudnya, ini adalah bisa siapa saja. Bisa dia teman dari suami, bisa dia itu misalnya ya kayak petugas listrik atau apa, petugas apalah yang datang ke rumah gitu kan, yang ada keperluan gitu. Nah, bagaimana sikap istri ketika menerima tamu lelaki yang bukan muhrim. Nah, jadi sebelum itu saya pengen bagikan suatu apa ya, sandiwara radio. Ini saya dengar di RRI. Jadi ya kalau kita dengarkan hal-hal seperti ini ya, suatu kisah yang mungkin itu fiksi gitu kan, fiksi yang mana tapi bagus untuk jadikan apa, sumber pembelajaran. Karena kita yakin juga hal ini juga banyak terjadi, gitu kan, di dunia nyata gitu. Karena memang biasanya kalau kisah-kisah kayak gini diambil dari dunia nyata biasanya kan. Ya, karena dari mana apa namanya, penulis sandiwara Rio itu atau sandiwara apapun itu dapat inspirasi kalau bukan dari dunia nyata gitu kan. Yang lima, ada kejadian lah. Jadi ya, saya bacakan dulu ya kisahnya. Jadi kalau anda mau dengar kisahnya itu anda bisa bisa apa namanya, bisa simak di radio RRI Pro 1 ya. Pro 1 saya suka suka sekali dengan radio sekarang akhir-akhir ini gitu kan. Karena itu hemat, cukup hemat ya. Karena kalau anda dengar apa, dengar podcast atau nonton YouTube itu kan kuota gede guys. Kalau radio kan gratis gitu kan. Kita cuma butuh modal HP sama headset ya. Jadi kita bisa dengar lagu-lagu, bisa dengar berita, termasuk sandiwara radio yang inspiratif ini gitu kan ya. Jadi di situ judulnya itu ya adalah apa, kisah apa ya, kisah cinta di stasiun kereta kalau saya nggak salah kan. Jadi ada kisah di situ, ada diceritakan bahwa ada seorang bapak namanya kalau salah satu Bagas ya guys. Saya sampai ingat namanya loh ya kan. Anaknya namanya Rima guys. Jadi Bagas dan Rima, bapak dan anak. Rima ini anak perempuan. Ya mungkin kira masih SD lah ya, SD mungkin. SD atau mungkin dia SD lah kayaknya guys. Jadi ya bapaknya namanya Bagas ini dan Rima ini diceritakan akan pergi ke tempat eyangnya di Semarang ya. Saya bahkan ingat nama kotanya itu kan, Semarang. Untuk liburan tahun baru masalah guys. Selama 2 minggu. Jadi mereka ini naik kereta api dari Jakarta gitu kan, di stasiun apa saya lupa itu guys. Di situ ada apa namanya apa ya, bagian informasi dari stasiun kereta itu menginformasikan, tapi saya lupa guys. Ini sandiwara radio ya, bukan kisah nyata, tapi tentu kalau kita yakini ini tentunya kemungkinan diambil dari kisah nyata juga, inspirasi dari sang penulis sandiwara radio ini. Tapi ini bagus untuk berikan kita bahan renungan guys. Dan kisahnya indah sekali, saya sampai sampai ya terharu dengar guys. Jadi mereka enggak pergi ke tempat ayahnya di Semarang untuk liburan tahun baru selama 2 minggu. Kebetulan mungkin ya si Rimanya libur sekolah gitu kan, dan bapaknya si Bagas ini juga mungkin lagi libur kerjaan gitu kan. Nah mereka naik kereta. Nah di stasiun kan namanya anak kecil ya, anak kecilnya kan ceria, ya suka kadang-kadang apa lah ya, suka ya harus diawasi juga, harus dijaga gitu. Apalagi kan mereka berdua saja, nggak ada ibunya. Ya saya nggak tahu juga itu ibu yang mana, tapi baru tahu setelah di akhir cerita gitu kan. Ini si Rima ini entahlah saat gimana dia kehilangan jejak ayahnya. Jadi ayahnya tuh apa karena bawa barang banyak, bawaan cukup banyak ya, karena untuk oleh-oleh untuk kakinya di apa namanya di Semarang juga, apa perlengkapan mereka juga. Jadi tentu ayah sendiri tentu tentengan banyak. Dia nggak bisa mungkin menggandeng Rima ini gitu kan. Jadi si Rima ini ketinggalan ayahnya. Jadi ayahnya ketika sampai di ruang tunggu ya stasiun untuk berangkat itu, kereta yang berangkat ke Semarang itu, ayahnya baru sadar, Rima mana ini gitu kan? Kok nggak kelihatan? Di mana dia terpisah tadi? Dari Rimanya itu ceritanya dia apa apa ya?
ada terhalang oleh segerombolan orang ya, penumpang yang berdesakan di situ yang cukup ramai. Sehingga ayahnya tuh ketutup sama gerombolan itu, dia nggak bisa lewat karena dia kecil gitu kan, masih SD, susah dilewatkan, lewati gerombolan itu. Kalau ayah kan besar, dia terhalang itu dan akhirnya dia lihat ayahnya nggak ada lagi gitu kan. Ketika gerombolan itu sudah bisa diterobos dia gitu. Nah, jadi waktu itu si Bagas ini ya, si bapak ini bingung kemana Rima ini gitu kan. Tentu dia galau karena ini anak kesayangannya kan, anak perempuan kesayangannya. Lalu terdengarlah suara dari bagian informasi bahwa eh pria bernama Bagas, apa sih lupa nama panjangnya. Jadi di situ sampaikan nama panjangnya. Karena ini penting bagi jalan cerita karena nama panjangnya bergunanya di jalan cerita ini adalah agar mengetahui bahwa ini memang orangnya. Karena kan kisahnya ini tentang dua orang yang terpisah sekian lama gitu guys, antara suami dan istri. Karena sebabnya nanti kan saya sampaikan sesuai ceritanya kan. Jadi kita sambung ceritanya dulu. Jadi si Bagas ini memberikan informasi bahwa ada seorang anak yang namanya itu Rima apa tuh saya lupa guys, nama panjangnya. Itu menunggu dia di ruangan informasi. Nah si Bagas, oh itu kan anak saya, tapi ruangan informasi dia nggak tahu. Dia akhirnya tanya kepada bapak-bapak. Dan kemudian bapak itu adalah petugas stasiun. Bapak itu mengatakan tadi memang ada anak kecil yang nangis-nangis. Lalu saya antarkan dia ke bagian informasi biar diumumkan gitu kan. Akhirnya dibawalah Bagas nih ditujukan ruang informasi oleh bapak petugas stasiun ini. Lalu akhirnya dia melihat anaknya, Rima, kamu gimana? Kau bisa kepisah sama bapak gitu kan? Akhirnya Rima menceritakan apa terjadi. Lalu akhirnya mereka berangkat ke Semarang tempat ayahnya. Nah, tapi Rima selalu minta pada bapaknya si Bagas ini. Tadi setelah cerita itu kan, tadi ada tante-tante yang baik loh pak, apa gitu kan, ada ayah, dia manggil ayah gitu kan, ada tante-tante yang baik oh ya, dia memberikan Rima coklat, jadi dia mengatakan akan membantu Rima untuk ketemu sama ayah gitu kan. Kata si Bagas, ya kalau gitu kita harus terima kasih sama tante itu. Tapi keburu ternyata mau berangkat, akhirnya nggak jadi. Jadi mereka berangkat ke Semarang. Nah, singkat cerita di skip sandiwara dia itu kan, langsung berlanjut kepada ketika mereka pulang dari Semarang. Lalu mereka pamit sama ayahnya kan. Memang ini guys lebih menarik kalau anda dengar langsung dari sandiwara radionya, inspirasinya gitu kan. Kalau bukan narasi itu tuh memang dialog gitu, dialog antar karakter gitu kan. Kalau gini kan mungkin kurang meresapi lah, kurang mendalami gitu guys, kurang rasa lah sandiwaranya. Ini kan hanya menceritakan kisah sandiwara, bukan dialog antar jadi lebih enak sebenarnya anda nonton dengarkan itu di radio Pro 1 FM Pro 1 FM itu guys, Pekanbaru ya. Jadi dia pulang ke Jakarta kembali, dia pamit pada ayahnya. Ya itulah, mereka pulang ke Jakarta. Kita singkat ceritanya, dia pulang ke Jakarta dan di situ si Rimanya mengatakan di jalan ya, di kereta itu, ya nanti kita temui tante itu ya, tante yang baik kemarin. Rima pengen ketemu sama tante itu. Tante itu baik sekali soalnya. Kayaknya oke lah, kayaknya kan. Kita memang harus terima kasih sama tante itu gitu kan. Nah, lalu tiba di situ kan, tapi hanya berkata gini, tapi Rima, kita tidak tahu siapa nama tante itu. Gimana kita nanti mencarinya? Kata Rima apa kok pak? Ayah nama tante itu namanya adalah Ayu, gitu kan? Tante Ayu. Kata ayahnya kan, tapi nama Ayu kan banyak nak. Ayu itu bukan satu orang. Tak terima lagi. Tapi Rima apa loh ya nama panjangnya, nama lengkapnya. Jadi Rima baca di pin nama itu kan, kalau petugas itu biasanya kan, kalau petugas jasa itu biasanya ada pin nama guys, nama lengkap gitu kan. Dia namanya tuh Ayu apa gitu, saya lupa guys. Lalu si Bagas terkejut, ayahnya kan, hah, Ayu bla 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 gitu kan. Tiba-tiba dia teringat masa lalu gitu kan. Ternyata itu istrinya guys, mantan istrinya gitu kan. Jadi teringat kejadian masa lalu di mana dia tuh waktu itu dia pulang telat ke rumah. Dia pulang ke rumah tuh telat.
Dan dia melihat adegan yang menurut dia istrinya tuh selingkuh gitu. Jadi istrinya ini kan kedatangan tamu, nah seperti topik kita kan nih, itu sikap istri ketika menerima tamu laki muka muhrim. Nah ini perlu dipahami agar agar sekarang ini kan kita sudah terpengaruh oleh pemikiran sekuler, liberal, sehingga apa yang dalam dunia Islam yang diajarkan diajarkan oleh Quran hadis itu menjadi hal yang bagi mereka tuh kuno, kolot gitu kan. Padahal kisah ini bisa membuat kita tuh sadar bahwa Islam tuh Allah tuh sudah memberikan petunjuk atau ya rambu-rambu yang sempurna dalam kerangka syariat Islam ini, sehingga tidak akan ada kejadian-kejadian seperti ini gitu kan, yang efeknya luar biasa gitu, sangat sangat luar biasa efeknya. Nah jadi makanya Allah mengatur itu melalui syariat, melalui agama yang diturunkannya gitu kan, yang dia diaturnya di dalam Islam itu. Jadi dia melihat adegan di mana ya menurut dia itu perselingkuhan. Nah istrinya dan nama teman itu saya lupa ya, Dimas nggak salah ya, Dimas, nama teman Bagas nih Dimas. Jadi dia melihat adegan di mana ya si Dimas sih dianggap bermesraan dengan istrinya si Ayu ini gitu kan, di dalam rumahnya sendiri. Si sambil nangis-nangis si Ayu ini si Ayu ini nangis-nangis kan, mengatakan bahwa Mas ini tidak seperti yang kamu lihat, tidak seperti yang kamu pikirkan, yang kamu lihat tidak seperti yang kamu pikirkan. Bagas juga bilang gitu, bro, ini nggak seperti yang kamu pikirkan, yang kamu lihat ini. Si Bagas nggak terima tentu si Bagas nggak terima tentunya kan, dia merasa itu selingkuh karena dia melihat ini mesra-mesraan. Jadi si Dimas coba jelaskan tadi saya si Bagas menjelaskan bahwa tadi dia ke rumah. Pertama si Ayu menjelaskan bahwa Mas pulang telat dan ini datang teman Mas dan ya dia datang teman gitu kan, karena Mas lambat pulang kebetulan ada jadi bukan itu ya, si Bagas ini menceritakan bahwa dia baru datang hendak menemui si Bagas gitu kan ke rumahnya. Kebetulan Bagas kan lambat pulang karena biasanya kan Bagas kan bukan pernah ya, jarang lambat pulang. Tiba-tiba ya dia kira itu Bagas dari rumah gitu, rupanya belum kan, baru pulang gitu. Jadi si Dimas ini katakan dia baru sampai. Nah karena baru nyampe, dia dipersilakan istrinya masuk dan dia dibuatkan teh kan. Ya mungkin untuk menghormati, menghargai. Ya, paling ini bertentangan dengan syariat Islam ya, bertentangan. Sikapnya bukan begitu harusnya. Jadi ketika sang istri ini membawakan teh ke depan, mungkin ke ruang tamu gitu kan. Kayak itu dia dalam rumah gitu kan, di ruang tamu gitu. Si istri ini tersandung dan mungkin lah karena tersandung kan, mungkin ditangkap sama si Dimas ini, sehingga ya pas pula datang suaminya. Nah jadi kelihatannya kan memang seperti adegan ya mesra-mesraan gitu. Nah karena memang bukan salahnya si Bagas juga, karena dia tidak bisa melihat utuh karena tidak ada rekaman CCTV kan, dia lihat yang di depan dia aja gitu. Dan dia pun tidak bisa memastikan memang seperti itu yang terjadi di film itu kan, kita tidak bisa memastikan itu. Nah ini namanya fitnah ya, ini fitnah yang berbahaya. Nah mungkin bagi orang-orang yang berpikiran sekuler liberal itu hal biasa, biasa kok terima tamu, apalagi ini temannya suami membesar masuk rumah, menghidangkan minuman menjelang suaminya pulang. Bagi orang-orang yang berpikiran sekuler liberal atau yang sudah kekinian itu mungkin hal biasa, tapi dalam Islam itu terlarang ya. Jadi ketika seorang istri itu menerima tamu, ada tamu datang ya, itu siapa itu yang bukan muhrim ya, bukan suaminya atau bukan keluarga, bukan keluarganya, bapaknya, paman siapa itu, nggak boleh membiarkan masuk rumah tanpa izin suami. Ya harus izin suami dulu gitu. Kalau suami tidak izin nggak boleh gitu kan. Nah, ini kan kasusnya yang di kita Siliwangi kan tidak tanpa izin atau tanpa izin suami. Buktinya suami pulang rumah nggak tahu kalau si Dimas datang ke rumah gitu kan, karena tentunya tidak ada pemberitahuan, apalagi tentu tidak ada izin gitu. Nah
Jadi itu yang diatur dalam Islam. Jadi tidak boleh, termasuk siapapun itu, termasuk bahkan petugas apapun itu ya, kayak petugas ledeng atau petugas air, apapun itu, petugas listrik itu nggak boleh masuk tanpa izin suami. Makanya ketika ada petugas, misalnya petugas apapun itu yang ke rumah, itu suami harus tahu dulu, nggak bisa nggak tahu gitu kan. Nah, dan tahu pun tetap ada kejadian guys. Ya kan, kejadian pernah ada kejadian tuh, saya baca berita dan ini berita nyata ya, dimana waktu itu udah saya bahas juga di video saya kalau salah tuh. Jadi petugas listrik nggak salah ya, jadi dia datang ketika ada presiden suami di rumah, dia lengkap dengan suami sama istrinya kan, sama anaknya masih kecil gitu kan, masih paling 3 tahun. Itu memperbaiki jaringan listrik di rumah, di luar lah tepatnya gitu kan, di luar, bukan sampai ke dalam, di luar aja, tugasnya di luar saja. Nah, ada bukan sampai dalam, jadi meterannya aja guys, mau diganti dari apa di apa itu kan. Nah, waktu suaminya pas waktu mau berangkat kerja gitu kan, tapi tetap apa namanya, yang suaminya tahu kan izinnya hanya untuk memperbaiki meteran di luar rumah, nggak ada kegiatan apa dalam rumah. Jadi suaminya pamit nih, pamit untuk bekerja karena mungkin sudah terlambat juga. Tinggallah istri sama anak kecil 3 tahun ini sama petugas listrik ini memperbaiki meteran listrik di depan rumah gitu kan, bukan dalam rumah. Karena tugasnya di situ cuman. Yang masalah kan meterannya saja. Nah, istrinya nih sayangnya ya nggak masuk, dia masuk rumah mau ke dapur karena biasalah suami istri itu kan tentu ada aktivitas, entah nyuci, entah apa gitu kan. Nah, tapi sayangnya ketika dia masuk rumah itu pintu depan tidak ditutup, ya, nggak ditutup, bahkan nggak dikunci. Karena ini ada laki-laki lain yang bukan muhrim di luar rumahnya, meskipun itu petugas PLN yang memang ada kepentingan. Karena kan ingatlah kata Bang Napi itu kan, kejahatan timbul karena ada kesempatan. Nah ini kan kesempatan namanya, di rumah nggak ada siapa-siapa, hanya ada istri dan anak kecil 3 tahun. Sehingga kalau petugas PLN ini orang baik oke lah, tapi kan faktanya tidak. Ini petugas PLN ini saya nggak tahu nih petugasnya, kayaknya ini yang bukan yang resmi ya, maksudnya itu ya bukan yang memang kayaknya nggak tahu resminya apa, yang penting dia memang dipanggil untuk memperbaiki meteran di depan rumah itu. Jadi dia tuh sebenarnya itu dia masuk rumah, istrinya terkejut kan, loh ini orang kok masuk rumah gitu kan. Ya salahnya juga awalnya, kenapa tidak kunci pintu rumah atau tutup pintu rumah gitu kan, karena kan di depannya itu adalah pria muka murimnya, meskipun ada kepentingan untuk perbaiki meteran listrik rumahnya. Jadi masuk rumah alasannya mau minum gitu guys, haus mau minum gitu kan, tapi kan caranya bukan begitu. Kalau saya tunggu istrinya keluar rumah, lalu tunggu di luar rumah aja gitu kalau istrinya ambil minum, bukan dia masuk ke dalam gitu kan. Nah jadi istrinya apa, dan lucunya istrinya membiarkan dia alasannya ambil minum, tak apa itu kan, mau minum. Nah, di saat itulah ketika istri lengah, dia langsung memeluk istri belakang dan memperkosanya. Nah, jadi ini guys ya, ini makanya dalam Islam itu diatur. Jadi hal sedikit akan terjadi. Nah, kembali ke kita tadi, jadi akhirnya si Bagas ini mengatakan bahwa ayo kamu saya talak katanya kan. Mulai hari ini kamu bukan istriku lagi, silakan keluar dari rumah ini dan kita ketemu di pengadilan. Rima saya bawa gitu kan. Nah, jadi ya itulah kejadian masa lalu yang dia ingat gitu kan. Jadi jadi akhirnya itu yang ditingkat di memori dia. Lalu tiba-tiba si Rima ingat kan, ya jadi nggak ya kita temui tante itu. Si Bagas mengatakan ya sudah lah yuk gitu kan. Mungkin dia masih apa ya, masih nervous lah gitu kan, karena tinggal masa lalu gitu lah. Lalu mereka pun menemui tante-tante itu gitu kan. Jadi Rima katakan itu ya tantenya gitu kan, kita singkat cerita ya, itu ya tantenya. Lalu jadi si Ayu terkejut, hah mas kata dia kan, dia baru sadar ternyata itu adalah mantan suaminya gitu kan. Si Bagas juga terkejut kan, ternyata memang mantan istrinya gitu. Jadi singkat cerita akhirnya tahulah si Ayu ini ya, matrinya ini, bahwa itu anaknya si Rima gitu kan. Dan si Rima akhirnya dan mereka melepas kangen. Si Rima ini kan akhirnya tahu itu ibundanya gitu, bundanya gitu kan. Nah,
Lalu akhirnya mereka melepas rindu kan karena terpisah lama ibu dan anak gara-gara kejadian konyol itu guys. Kejadian yang harusnya nggak terjadi kalau sang istri itu ngerti tentang syariat Islam gitu kan, paham dia. Tapi kalau ya orang-orang berpikiran sekuler liberal pasti nggak ngerti itu kan, dan ngerti pun mereka tidak akan menjalankan. Mereka nggak sepele, paling penting sekali. Jadi si anak bilang, Bunda pulang yuk sama Rima sama ayah, ya kan? Di rumah lagi kita kumpul kayak dulu. Si mata istri, si Ayu mengatakan, nggak bisa nak, karena ya nggak bisa tinggal lagi dengan Rima dan ayahnya, karena ya tentulah dia mereka bukan suami istri gitu kan. Nah akhirnya si Bagas mengatakan, kembalilah ke rumah, kita rujuk gitu kan, demi Rima gitu. Karena si Bagas mengatakan juga sebenarnya saya tuh masih masih apa ya, masih sayang, masih cinta sama si Ayu ini gitu. Di waktu itu dia mengaku egois gitu guys, ya kan? Egois langsung main talak gitu kan? Harusnya kan di cross check dulu gitu. Ya tapi kalau saya sih wajar laki-laki begitu ya. Saya juga mungkin juga akan melakukan hal sama karena ini bagi kita fatal guys ya. Fatal ada istri yang menerima masuk laki siapa yang kemarin walaupun itu cuma sendiri, fatal bagi saya guys. Saya pun bagi saya itu fatal gitu kan. Karena kita nggak bisa memastikan apa yang terjadi gitu kan. Di dalam rumah itu kita nggak bisa memastikan gitu kan. Karena makanya itulah fitnah tuh guys ya. Jadi makanya bagi para istri atau suami ya hindari hal seperti ini. Bagi Anda mungkin nggak ada apa-apa, karena ada yang mengalami, tapi bagi orang yang melihat kan belum tentu. Makanya Islam mengatur ya, agar tidak ada fitnah sama sekali, betul-betul dihilangkan gitu kan, kemungkinan timbulnya fitnah. Karena beda pandangan pasti yang melakukan dengan yang tidak melakukan, yang melihat itu beda. Seorang suami yang kita bisa mengerti ya, itu memang susah untuk membuktikan kalau itu tidak jadi apa-apa sebelumnya gitu kan. Tapi bagi yang merasa nggak ada apa-apa kok, iya dia tentu akan membenarkan dirinya. Makanya biar aman, biar indah ya, biar secure gitu kan. Islam tuh ngatur hal itu. Jadi coba kalau misalnya waktu itu datang temannya, ya jadi sebagai teman pun ya, saya pun misalnya kalau punya teman pria, teman saya kan punya istri, itu saya tidak akan datangi rumahnya kalau nggak betul-betul urgent, ya kan? Kalau saya misalnya tahu nomor teleponnya, WA-nya saya kan lebih enak lewat WA gitu kan. Atau saya tuh telepon dulu ya kan. Kamu di mana bro? Di sini ya sudah. Jadi nggak main langsung ke rumahnya. Kecuali saya nggak punya nomor teleponnya, nggak punya WA-nya, oke, saya akan langsung ke rumahnya. Dan ketika saya ke rumahnya, saya cukup di luar rumah aja. Saya nggak bakal masuk rumah. Saya ketok pintu atau bel, mau ketemu dengan ini. Kalau istrinya mengatakan dia tidak ada di rumah, ya saya tidak akan masuk. Walaupun dipersilakan masuk, enggak, saya akan katakan tidak, maaf saya di sini saja. Kita akan menunggu di luar rumah, guys. Nah, tapi kalau sekiranya lama atau sekiranya apa, saya akan minta nomor teleponnya. Ada nggak nomor telepon atau WA-nya? Nah, saya akan hubungi ke situ. Atau misalnya saya akan katakan nanti saya akan kembali lagi, kira-kira kapan siapa ada di rumah gitu. Tapi kalau ada betul ada dia saya akan tunggu, tapi di luar rumah, nggak dalam rumah, gitu kan. Walaupun istrinya baik sekali mempersilahkan masuk. Oh masuklah, mungkin anggap kita ini teman suaminya, tapi teman baik mungkin. Masuklah, saya akan katakan tidak. Karena ini bertentangan dengan syariat Islam gitu kan, nggak boleh masuk rumah. Walaupun istri itu izinkan, karena yang izinkan itu kan bukan istrinya tapi suaminya. Tapi kalau suami yang izinkan, bro, aku masih jalan nih, masuk aja ke rumah dulu bro, ya kan? Nanti istriku akan membuat minuman. Nah itu oke, ada izin suami. Nah tapi kalau nggak ada izin suami, nggak boleh guys gitu. Nah jadi tidak akan ada hal seperti kejadian gitu kan, nggak akan ada hal seperti karena ini efeknya kan anda tahu ya, akhirnya mereka akhirnya si istri kena talak ya, bisa kena talak kan, ini kejadian di luar radio tapi kejadian nyata itu bisa terjadi ya, bisa juga tidak, tapi saya yakin ini kalau di saya mungkin akan terjadi karena saya orangnya ya tidak saya orangnya cukup cukup strict dengan nama kesetiaan gitu kan, saya nggak bisa ada istri yang ya macam-macam sama saya nggak bisa terima guys, karena saya betul-betul mengutamakan kesetiaan gitu kan. Nah, jadi kisah ini yang penting itu kan, jadi bahwa hal seperti itu harusnya tidak lakukan gitu. Nah
Jadi kalau ini kita bawa dalam kerangka Islam, kalau saya ya itu ketika mendengar kisah itu ya, saya, kalau saya pribadi kan saya tambahkan, ya kan, tentang syariat yang berhubungan dengan itu gitu. Jadi inilah akibatnya kalau mengundang mempersilakan masuk lelaki yang bukan murim, walaupun sekedar untuk menunggu suaminya yang bakal mau pulang dan disuguhi teh untuk menunggu gitu ya. Itu nggak boleh dilakukan. Jadi kita tuh baik ya baik, tapi ada batasnya. Baik itu nggak boleh melanggar syariat. Karena syariat itu diatur untuk untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Seharusnya hal seperti ini gitu kan. Bagi kita mungkin baik, bagi kita mungkin nggak ada apa-apa, tapi kan orang yang lihat fitnah guys, ya, itu bahaya fitnah itu kan. Sesuatu yang kita lihat efek mudaratnya, yaitu bisa merusak rumah tangga, gitu kan? Bisa merusak rumah tangga. Kecuali kalau itu berhubungan dengan diri anda pribadi. Contoh, saya contoh lagi ya. Kayak misalnya ada kisah mengenai seorang pria ya. Jadi masyarakat menilai itu bukan pria baik gitu, karena dia tiap hari itu kerjanya ke tempat pelacuran dan tempat minuman keras. Jadi dia tuh warga tuh melihat ya di depan warga tuh dia membeli minuman keras, bawa pulang ke rumah, lalu pergi tempat pelacuran. Jadi warga menilai ini orang mungkin ini nih tukang masjid gitu kan. Warga tahu begitu tanpa tahu apa yang dilakukan pria ini sebenarnya. Ini penguasa dia itu datang ke rumahnya tutup melayat gitu kan, sebagai penguasa gitu kan. Penguasa yang baik itu ya nggak tahu datang ke rumah itu, mungkin si pria ini juga merupakan mungkin pejabat dia juga gitu kan, tapi dia datang ke rumahnya tutup melayat. Jadi dia heran kenapa keluarga ini kok dikit yang datang ke rumah itu, nggak mau, kayaknya warga tuh seperti merasa jijik dengan pria ini gitu kan. Apa yang terjadi gitu kan, dia pengen tahu dan dia bertanya pada istrinya. Jadi karena warga melihat apa yang mereka lihat saja, warga nggak tahu apa di belakang, karena warga itu kan, orang itu kan punya keterbatasan, mereka hanya punya mata untuk melihat. Kalau mereka tidak melakukan investigasi, ya mereka nggak tahu apa yang dilakukan. Jadi ini akan efeknya untuk diri nggak? Jadi ini nggak masalah guys ya, kecuali kalau tadi itu kan efeknya ke rumah tangga berbahaya. Kalau ini kalau sendiri nggak masalah. Ini harus bedakan ya, mana konteksnya yang hanya berdampak pada diri kita dan mana berdampak pada keluarga kita. Jadi kalau berdampak pada diri kita, misalnya kita tuh dicap ini itu ya silakan saja. Kita itu nggak penting ya kan, karena yang penting adalah kita tuh dinilai baik oleh Allah gitu. Kalau tadi kan tidak, karena itu bisa merusak rumah tangga. Jadi dia bertanya pada istrinya, ini kenapa kok orang-orang nggak mau ubah melayat ke rumah ini? Apa yang dilakukan suami anda? Sang istri mengatakan suami saya dikira yang meninggal ini, almarhum ini dikira tukang maksiat, karena warga melihat suami saya sering pergi ke tempat pelacuran, lalu ke tempat minuman keras dan pulang ke rumah. Nah, ini sebenarnya apa yang terjadi? Sebenarnya suamiku ini ya, suaminya sudah meninggal almarhum ini, dia pergi tempat pelacuran itu adalah untuk agar orang-orang itu tidak melacur. Jadi untuk nuntut itu kan hampir nggak mungkin, ya kan? Hampir nggak mungkin karena mungkin waktu itu ya di backing atau gimana lah gitu kan. Jadi dia tuh caranya adalah dia tuh dengan hartanya dia datang ke situ dan dia menawarkan kalau ini berapa pendapatan kalian malam ini. Misalnya dikatakan biasanya kalian dapat segini omsetnya. Nah ini ada uang untuk membayar itu. Tolong kalian tutup tempat ini malam ini dan tidak jualan, tidak melayani tamu gitu kan. Nah, jadi dia tuh menghindarkan para wanita itu untuk melacur karena sudah dia bayar tanpa dia memakai para pelacur ini gitu kan. Nah, dia akhirnya tempat itu ya tutup malam itu karena dia sudah bayar. Ya, begitu terus. Jadi dia tuh datang setiap berapa hari sekali ya, itu untuk agar ya karena sesuai dengan berapa harta yang ada untuk membayar tempat itu agar tutup dan tidak melayani laki-laki yang itu melam. Ya, itu terjadi yang orang nggak tahu. Yang kedua, dia beli minuman keras, itu dia rumah itu tidak dikonsumsi dia, tapi dia buka botolnya, dia tuangkan isi air itu semuanya ke dalam saluran pembuangan dia, dibuangnya semua gitu kan. Jadi tujuannya agar nggak ada lagi orang yang bisa beli minuman keras karena sudah dibeli dia semua, diborong dia semua, sehingga hari itu terhindar orang-orang orang-orang itu terhindar dari dosa berzina dan dosa minuman keras guys. Nah itu terjadi. Nah
itu kan dia dicap sama warga tukang maksiat. Tapi itu nggak masalah karena itu efeknya ke diri dia sendiri, ya kan? Jadi nggak ada mudaratnya. Jadi tidak ada. Jadi karena cuma hanya pandangan orang kan. Tapi kalau yang tadi itu berhubungan dengan rumah tangga, keutuhan rumah tangga itu berbahaya. Jadi ini harus dipisahkan guys ya. Nah, makanya hikmah dari kejadian tadi adalah jangan pernah sikap istri ketika menerima tamu laki yang kawin itu jangan pernah mempersilahkan masuk rumah sama sekali. Kalau mau tunggu depan rumah, gitu kan? Dan apa namanya dan lagian apa ya? Kalau mau kasih minum, tapi ya ala kadarnya. Jangan terlalu diservis guys, jangan. Karena nanti takutnya melihat kebaikan sang istri ini si tamu ini berpikir macam-macam gitu kan. Jadi ya agak-agak jaim lah gitu. Maksud tuh ya jangan terlalu ini apa kecuali nanti ada suaminya. Udah ada suaminya oke, baru sedikit lebih luas gitu kan. Tapi kalau ada suaminya ya agak jaimnya dulu. Karena ini demi keamanan juga gitu kan. Jadi sang istri hati-hati juga karena ini yang dirapot ini bukan muhrim dan manusia itu diciptakan dengan hawa nafsu. Jadi bisa saja orang baik jadi jahat tiba-tiba kita kan nggak tahu. Makanya harus betul-betul dijaga ini. Jadi tidak boleh masuk rumah tanpa izin suami, ya kan? Dan kalau Anda masuk ke rumah, ya pihak di luar ya, Anda masuk rumah pintu kunci gitu kan? Karena nanti bisa kemudian seperti yang kejadian yang saya ceritakan tadi, ada petugas yang masuk rumah dengan alasan pura-pura ambil minum, rupanya memperkosa sang istri gitu kan? Makanya kalau kita tetap memegang secara Islam ini ya, yang sudah diatur dengan sempurna oleh Allah SWT, tidak akan ada kejadian seperti ini. Ya. Tidak ada kejadian suami mengira istrinya selingkuh. Ada pria-pria yang punya kesempatan untuk melecehkan istri kita, nggak ada guys. Karena semuanya sudah diatur dengan baik dalam Islam. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja. Semoga kita semua tuh dijauhkan dari sikap-sikap yang mendukung sekulerisme dan liberalisme karena ini tentu hal ini bagi mereka itu adalah hal yang kolot mungkin kuno padahal walaupun sepele tapi penting tuh diketahui dan dipraktekkan guys demi keamanan kita semua dan demi keutuhan rumah tangga kita gitu dan keutuhan pertemanan kita karena kan tadi kan akhirnya hubungan dengan si Bagas ini kan Bagas dengan Dimas ini kan temannya sendiri itu rusak gitu kan karena fitnah yang terjadi gitu karena dia merasa mereka selingkuh padahal mereka merasa tidak selingkuh gitu kan. Oke, jadi mungkin itu aja mungkin dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.